Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Andi Lam Ramadan, NIT 2130511 dari Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinasan masinis. Yang pertama yaitu SOP dari alur dinasan masinis. SOP alur dinasan masinis yang pertama yaitu hadir dan lapor di UPT Kru KA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta yang akan dioperasikan. Lalu yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. Lalu yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Keempat, melihat, membaca dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada tabel pengumuman di kantor UPT Kru KA yang meliputi A. Peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas. B. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan operasi perjalanan kereta api. Lalu yang kelima, melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta asesmen singkat dan menerima surat keterangan sehat. Dan apabila hasil dari pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk jalan, maka awak kereta api digantikan dengan awak kereta api cadangan. Lalu yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPA kartu penyelia atau dokumen yang berisikan sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan 062, 064 atau sertifikat ASP. Lalu selanjutnya menyertakan dokumen surat keterangan kesehatan, lalu jam suling mulut dan juga senter. Lalu yang terakhir, jika membawa HP tersebut dalam keadaan off. Lalu yang ketujuh, selanjutnya masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat yang meliputi A. Wawancara, B. Tes tunjuk sebut semboyan pada lintas yang akan dijalani atau dilewati. Lalu C. Menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, apabila hasil asesmen atau wawancara singkat tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak, maka awak KA tersebut digantikan dengan awak KA cadangan. Lalu yang kesembilan, setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka JPAK akan memberikan tabel KA atau O100 dan surat perintah perjalanan dinas. Lalu yang ke-10, JPAK penyelia memberikan tabel KA O100 bentuk 93 atau permintaan KA penolong, bentuk 94 atau bentuk pemberitahuan peristiwa luar biasa. Lalu yang 11, melaksanakan serah terima lokomotif bersama pengawas urusan lokomotif, menerima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba memutar motor diesel untuk lokomotif dan KRD, mencoba fungsi pengereman bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memeriksa fungsi pembalik arah dengan baik. Lalu yang ke-12 yaitu melaksanakan langsiran bersama juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari PPKA atau PPAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian. Lalu ke-13, melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Atau yang pertama, percobaan rem statis. Dengan dipandu oleh petugas PUK dan TKA, serta disaksikan oleh konduktur dan asisten masinis. Dan yang B, percobaan rem dinamis lepas. Lalu selanjutnya yang ke-14, dalam hasil percobaan pengereman sebagai dimaksud pada angka 13, mengalami kerusakan atau kegagalan, maka akan dilakukan perbaikan. Lalu yang ke-15, mengambil lapka dari PPKA atau PAP. Yang ke-16, setelah mengambil lapka dari PPKA atau PAP, masinis atau asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. A. Bersiap di dalam kabin, memeriksa dan membacakan O100 dengan catatan dari lapka yang diterima dari PPKA atau PPAP. B. Untuk pergantian awak sarana pada stasiun, antara setelah melakukan serah terima masinis atau asisten masinis bersiap di dalam kabin, memeriksa dan membacakan O100 dan catatan dalam lapka serta pengecekan indikator-indikator lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, dan juga KRL. Lalu yang ke-17 melapor kepada PPKP menggunakan radio masinis dan nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan kereta siap berangkat. Yang ke-18 memastikan instrumen perjalanan KA sudah dalam keadaan aman,
sinyal whistle dan posisi preval pada kereta lain. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah konduktor memberikan semboyan 41 dan PPKP atau PAP memberikan semboyan 40. Lalu yang ke-20, dalam hal KA tidak dibantu, konduktor masinis melakukan semboyan 35 serta meyakinkan sinyal keluar sudah aman setelah PPKA sudah memberikan semboyan 40. Yang ke-21, melakukan percobaan rem dinamis sebelum kereta meninggalkan emplasmen stasiun dan juga memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Lalu yang ke-22, dalam hal hasil percobaan pengereman, jika meragukan, maka masinis harus segera menghentikan KA, melaporkan kejadian kepada PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian, masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Selanjutnya, memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif, KRDE, KRDI, dan KRL. Petugas yang turut jalan setelah memberikan lapka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. Dan yang terakhir, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Lalu, selama di perjalanan KA, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu fokus melihat sinyal dan semboyan, serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunjuk sebut semboyan dilaksanakan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak kereta dalam kabin. B. Pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis. Setelah melihat kedudukan atau aspek semboyan, kemudian diulang oleh masinis yang mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Lalu yang C, jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. D, apabila semboyan hanya bisa dilihat oleh salah satu sisi saja, baik sisi masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Lalu, jika masinis melewati stasiun, hal apa yang harus dilakukan oleh masinis? Yang pertama, harus memperhatikan lapka dan dokumen O100. Melihat di stasiun tersebut berhenti atau langsung. Kemudian pada saat akan memasuki, melihat hasilnya. Apakah hasil tersebut sudah mengarah benar atau tidak di jalurnya yang biasa dilewati atau berhenti di stasiun tersebut. Lalu memastikan harus ada semboyan 1 atau PPKA siap. Lalu masinis harus mendengarkan semboyan 35 pada saat keberangkatan, pada saat melewati perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga, pada saat minta perhatian dari warga atau penduduk setempat, pada saat memasuki stasiun, dan juga yang terakhir pada saat percobaan pengereman, termasuk melewati atau akan memasuki tunnel dan juga jembatan. Selanjutnya, ketika mengoperasikan KA-nya, masinis berpedoman dengan dokumen O100. O100 terdiri dari 8 kolom, yaitu kolom yang paling kiri atau kolom pertama berisikan letak kilometer. Kolom kedua, nama stasiun yang berdekatan dengan letak kilometer tersebut. Ketiga, nama VOPS atau kecepatan operasi. Keempat, Vmax atau kecepatan maksimum. Kelima, jam datang. Yang keenam, jam berangkat. Kolom ketujuh, keterangan. Kolom ke-8, masuk di jalur buntu yang ada pada stasiun. Dalam kolom keterangan, biasanya terisi dengan catatan persilangan. Lalu, kalau pada kolom terakhir, berisikan apabila kita atau kereta yang kita tumpangi memasuki jalur buntu yang bukan di stasiun buntu. Lalu pada dokumen O100 kadang terdapat nama stasiun yang di dalam kotak, ada juga yang di garis bawah. Itu memiliki arti, yaitu stasiun yang diberikan kotak tersebut memiliki arti stasiun tersebut memiliki sistem blok. Lalu jika nama stasiun tersebut digarisbawahi dengan garis tipis,
berarti stasiun tersebut merupakan stasiun pemisah. Lalu dan yang terakhir, untuk stasiun yang diberi garis bawah tebal, berarti stasiun tersebut memiliki depo lokomotif di dekatnya. Pada saat masinis dan asisten masinis berdinas, ternyata KA mengalami gangguan. Misalnya, lokomotif tidak dapat berjalan lagi. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh masinis dan asisten masinis? Yang pertama, masinis harus menghubungi PPKP, meminta arahan apabila kita memerlukan lokomotif penolong atau kereta penolong, maka kita sampaikan kepada PPKP. Lalu yang kedua, apabila jika berhenti lebih dari 5 menit, asisten masinis harus melindungi rangkaiannya dengan cara memberikan atau memasang semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian dengan jarak 100 meter. Untuk permintaan kereta penolong atau lokomotif penolong, masinis harus mengisi dokumen bentuk 93, yaitu permintaan KA penolong, lalu bentuk 93 diserahkan ke stasiun awal datang berikutnya. Jika pada saat masinis mengoperasikan di lintas, kemudian mengalami adanya kejadian yang tidak terduga atau terdapat rintangan di jalan seperti terdapat pohon tumbang, mau tidak mau KA tersebut harus berhenti. Lalu tindakan yang dilakukan masinis yaitu memberhentikan KA dengan BLB atau berhenti luar biasa, kemudian melaporkan kepada PKP mengenai sebab berhentinya. Lalu mengisi bentuk 94 yaitu tentang peristiwa luar biasa. Ketika rintangan tersebut sudah diatasi atau keadaan lintas sudah aman, masinis melakukan laporan kepada PPKP untuk diizinkan atau tidak diizinkannya sarana tersebut beroperasi. Lalu yang kedua, bila rangkaian kereta telah diizinkan beroperasi, apakah ada batas kecepatan pada lintas tersebut? Jikapun sudah diizinkan aman atau diizinkan berangkat oleh PPKP, masinis memberangkatkan kereta harus memperhatikan rangkaian keadaan aman dan juga tidak ada kerusakan. Lalu juga memperhatikan atau memperdengarkan semboyan 35. Jika tidak berada di stasiun atau di tengah lintas, untuk berangkat yang memberikan semboyan 40 dan juga 41, yaitu jika kereta tersebut merupakan kereta barang, tidak dari PPKP selalu mengizinkan kita bisa berangkat. Lalu jika kereta tersebut kereta penumpang, tidak ada PPKA, tetapi dari kondektur yang memberikan semboyan 41. Jadi jika berada di lintas, tidak ada yang memberikan semboyan 40. Lalu selanjutnya, jika masinis telah selesai melakukan dinas dan akan berganti dengan dinasan masinis yang lain, SOP-nya yaitu yang pertama, menyerahkan lokomotif dan T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis pengganti. Lalu yang kedua, melaporkan dan menyerah terimakan LAPK dan O100 kepada JPAK atau penjaga setempat untuk diperiksa dan diberi catatan, kemudian menyampaikan secara langsung kejadian luar biasa pada saat dilintas. Ketiga, kemudian LAPK dikembalikan lagi kepada masinis, setelah itu penyelia mencatat akhir dinasan pada kereta. Lalu yang terakhir, yang keempat, masinis diizinkan istirahat di mes yang sering biasa masinis sebut yaitu mes tempo. Untuk masinis sendiri memiliki waktu istirahat yaitu minimal antara 6 sampai 8 jam. Bagaimana jika masinis akhir dinasannya berada pada stasiun akhir, yaitu yang pertama menyerahkan lokomotif dan dokumen T200 serta menyampaikan KLB selama dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Yang kedua, melapor kepada PPK atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor kepada JPA atau penyelia serta memberikan LAPK dan O100 untuk diperiksa, menyampaikan secara lisan atau secara langsung KLB saat selama menjalankan dinas. Kemudian penyelia mencatat pada laporan akhir dinasan awak KA tersebut. Lalu pada saat
Kapan saja masinis harus melakukan percobaan rem dinamis? Yang pertama pada saat KA akan berangkat atau sebelum meninggalkan emplacement stasiun. Lalu selanjutnya yang kedua pada saat dilintas tiap 30 menit sekali. Untuk rem statis sendiri dilakukan pada saat dalam kondisi lokomotif gandeng pada rangkaian, terus penggantian lokomotif, perubahan susunan sistem formasi, dan juga pelepasan saluran udara guna pemeriksaan perbaikan. Lalu untuk batas waktu minimal untuk merangkaikan lokomotif dengan rangkaian kereta yaitu 10 menit sebelum jam keberangkatan kereta. Pada lokomotif sendiri terdapat istilah PC open. PC open sendiri terjadi pada kondisi pada saat overspeed kecepatan, lalu deadman tidak dikerjakan, dan juga pelepasan saluran udara. Jika PC open aktif, lalu untuk meresetnya, masinis atau asisten masinis harus memindahkan automatic brake ke posisi suppression. Kemudian tunggu sampai lampu pengawas padam. Jika padam, maka kembalikan ke posisi release brake. Dan juga setelah itu menunggu sampai tekanan kembali normal. Untuk alur pemeriksaan sarana terdapat pemeriksaan rangka bawah, lalu item-item apa saja, lalu juga ada pemeriksaan rangka atas seperti apa. Untuk pemeriksaan rangka bawah meliputi memeriksa ketinggian alat perangkai atau coupler, lalu yang kedua memeriksa rantai pengaman, yang ketiga memeriksa selang udara tekan, yang keempat memeriksa sistem pengereman block rem dan slack adjuster pengereman, yang kelima memeriksa level HD, dan yang keenam yang terakhir memeriksa apakah ada keretakan pada pegas pendukung lokomotif. Lalu pada bagian rangka atas, hal yang perlu diperiksa yaitu antara lain memeriksa level air radiator, memeriksa level oil di mesin, memeriksa level oli di kompresor, lalu yang keempat yang terakhir memeriksa level di main generator. Lalu pada kabin masinis juga ada hal yang harus diperiksa. Yang pertama tekanan turbo, bahan bakar, minyak pelumas. Yang kedua, tekanan peranginan yang ada di MR, brake pipe, dan independent brake. Dan juga memeriksa exhaust, apakah tutupnya sudah dipastikan menyala atau menutup. Untuk tekanan turbo pada kabin masinis tertera jika aktif pada not 5 antara 22 sampai 26 PSI. Lalu yang kedua untuk tekanan bahan bakar sendiri kurang lebih 40 PSI, dan juga yang terakhir tekanan minyak pelumas saat idle yaitu 20 PSI. Untuk pada masing-masing rangkaian pneumatik, tangki MR, tangki equalizing, brake pipe, dan silinder brake memiliki tekanan yaitu main reservoir memiliki tekanan 120 sampai 180 PSI. Untuk tangki equalizing tekanannya sekitar 70 PSI. Brake pipe pun sama, tekanan 70 PSI. Untuk independent brake, jika rilis maka tekanannya 0 PSI, dan apabila service tekanannya yaitu 50 PSI. Untuk posisi pengereman pada automatic brake yaitu ada 6 posisi. Yang pertama release, yang kedua main production, yang ketiga full service, yang keempat suppression, yang kelima handle off, dan yang terakhir emergency brake. Untuk pada independent brake sendiri memiliki 2 posisi yaitu posisi release dan juga posisi service. Pada dinasan masinis juga terdapat istilah yaitu bail off. Bail off sendiri memiliki arti yaitu dikerjakan pada saat melakukan pengereman otomatis sehingga tekanan di silinder brake tidak ikut mengerem. Lalu saat melaksanakan serah terima lokomotif, prosedur teknisnya yaitu sebelum meninggalkan lokomotif, master control seperti throttle dan juga reverse handle pada posisi netral. Kemudian RH dicabut, lalu selanjutnya independent brake dikerjakan. Untuk lapka jika berada di stasiun,
yang mengambil yaitu asisten masinis. Dan pada saat itu posisi masinis sedang memeriksa putaran motor diesel dan juga pengereman. Untuk masinis sendiri tidak boleh meninggalkan kabin lokomotif. Sekian dinasan masinis yang telah saya jabarkan atau saya deskripsikan. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.